Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Kali ini saya akan membuat video tentang perilaku organisasi. Oke. Pengantar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam konteks organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui pemahaman pola perilaku, struktur, serta budaya kerja yang membentuk dinamika organisasi modern. Selanjutnya, individu dalam organisasi. Setiap individu dalam organisasi membawa karakteristik unik seperti kepribadian, nilai, sikap, persepsi, dan motivasi yang mempengaruhi cara mereka bekerja, berinteraksi, serta mengambil keputusan yang berdampak pada kinerja keseluruhan organisasi. Oke. Selanjutnya adalah motivasi dan kinerja karyawan. Motivasi merupakan kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam konteks ini, organisasi, teori-teori seperti Maslow, Herzberg, dan Becklein menjelaskan bagaimana pemenuhan kebutuhan dan pengakuan mampu meningkatkan produktivitas karyawan secara signifikan. Selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung organisasi karena memungkinkan penyampaian informasi yang jelas, pengambilan keputusan yang akurat, dan pengurangan konflik, baik melalui saluran formal maupun informal dalam struktur organisasi. Next, sekarang kita akan membahas apa itu dinamika kelompok dan tim. Oke, dalam organisasi, dinamika kelompok dan tim, kelompok, kerja, dan tim terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, dan efektivitas bergantung pada kohesi, peran anggota, norma kelompok, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Oke. Selanjutnya adalah kekuasaan, politik, dan etika dalam berorganisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, di mana gaya kepemimpinan seperti otoriter, partisipatif, transformasional, dan situasional memainkan peran penting dalam menentukan budaya serta hasil organisasi. Setiap organisasi memiliki dinamika kekuasaan dan politik internal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan penting bagi pemimpin serta anggota organisasi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan prinsip etika agar tercipta lingkungan kerja yang adil dan sehat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kekuasaan politik dan etika organisasi. Tadi ada kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, di mana gaya kepemimpinan seperti otoriter, partisipatif, transformasional, dan situasional memainkan peran penting dalam menentukan budaya serta hasil organisasi.
Setiap organisasi memiliki dinamika kekuasaan dan politik internal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, dan penting bagi pemimpin serta anggota organisasi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan prinsip etika agar tercipta lingkungan kerja yang adil dan sehat. Next. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan eksternal seperti teknologi dan pasar, sehingga diperlukan strategi manajemen perubahan yang melibatkan komunikasi efektif, partisipasi karyawan, dan kepemimpinan yang visioner agar transformasi berjalan lancar. Yang kedua adalah konflik dalam organisasi tidak selalu negatif, karena bila dikelola dengan baik melalui keterampilan negosiasi, mediasi, dan kompromi dapat menjadi sumber inovasi dan perbaikan proses kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang baik dalam organisasi melibatkan proses analisis masalah, pencarian alternatif, evaluasi risiko, dan kepemilihan solusi dengan terbaik dengan mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak untuk hasil yang optimal. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Pencarian alternatif, evaluasi risiko, dan pemilihan solusi terbaik untuk mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak untuk hasil yang optimal. Memahami perilaku organisasi secara menyeluruh membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan adaptif, serta menjadikan organisasi mampu bertahan dan berkembang dalam dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Oke, saya ulangi di komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung organisasi karena memungkinkan penyampaian informasi yang jelas, pengambilan keputusan yang akurat, dan pengurangan konflik, baik melalui saluran formal maupun informal dalam struktur organisasi. Oke. Dinamika kelompok dan tim. Dalam organisasi, kelompok kerja dan tim terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, dan efektivitasnya bergantung pada kohesi para anggota, norma kelompok, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Oke. Dalam organisasi, kelompok kerja dan tim terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, dan efektivitasnya bergantung pada kohesi peran anggota, norma kelompok, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan menyelesaikan konflik secara efektif. Kekuasaan politik dan etika organisasi. Kepemimpinan dalam proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, di mana gaya kepemimpinan seperti otoriter, partisipatif, transformasional, dan situasional memainkan peran penting dalam menentukan budaya serta hasil organisasi. Oke, jadi dari pembahasan tadi simpulannya pencarian alternatif, evaluasi risiko, dan pemilihan solusi terbaik dengan mempertimbangkan keterlibatan berbagai pihak untuk hasil yang optimal. Memahami perilaku organisasi secara menyeluruh membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan adaptif, serta menjadikan organisasi mampu bertahan dan berkembang dalam dinamika dunia kerja yang semakin kompleks.
Oke, terima kasih. Saya Wahyani dari kelas manajemen 22B mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.